Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mata kuliah analisis keuangan akan mempresentasikan materi mengenai analisis arus kas. Perkenalkan, nama saya Kisani Dania Ulfa, NIM 2008 1030 159. Perkenalkan, nama saya Rois Ma'arif, NIM 2008 1030 1062. Perkenalkan, nama saya Tali Herunisa Kusmaningrum, NIM 190 810 30 10 65. Laporan arus kas. Tujuan dari laporan arus kas adalah menyediakan informasi terkait arus kas masuk dan arus kas keluar untuk suatu periode. Laporan tersebut juga membedakan sumber dan penggunaan arus kas dengan memisahkan arus kas ke dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Yang selanjutnya yaitu relevansi kas. Kas merupakan aset yang paling likuid dan menawarkan kepada perusahaan baik likuiditas maupun fleksibilitas. Kas merupakan awal maupun akhir dari siklus operasi perusahaan. Analisis laporan keuangan mengakui bahwa akuntansi bersifat akrual, di mana perusahaan mengakui pendapatan ketika diterima dan beban pada saat terjadinya. Berbeda dengan akuntansi bersifat berbasis kas. Akuntansi berbasis kas ini mengakui pendapatan diterima dan beban itu pada saat terjadi keluar masuk kas. Arus kas digunakan untuk mengukur likuiditas, solvabilitas, dan fleksibilitas keuangan, di mana likuiditas itu sendiri adalah ketersediaan untuk menjadi kas dari aset dan liabilitas. Solvabilitas adalah kemampuan untuk membayar liabilitas ketika jatuh tempo. Solvabilitas ini menunjukkan seberapa besar kemampuan perusahaan untuk membayar liabilitasnya. Fleksibilitas keuangan adalah kemampuan untuk bereaksi dan menyesuaikan diri dengan peluang dan tantangan yang ada pada saat itu. Laporan arus kas biasanya digunakan untuk menganalisis dan menyediakan informasi untuk membantu pengguna dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Seperti beberapa kas yang dihasilkan dari atau digunakan untuk operasi, pengeluaran apa yang dibuat dengan kas dari operasi, bagaimana dividen dapat dibayarkan ketika perusahaan mengalami kerugian operasi, berasal dari mana sumber kas untuk membayar utang, bagaimana meningkatkan investasi yang dibiayai, berasal dari mana sumber kas untuk aset tetap baru, dan mengapa kas lebih rendah ketika laba meningkat, dan bagaimana penggunaan kas yang diterima dari pendanaan baru. Selanjutnya adalah pelaporan berdasarkan aktivitas. Berikut ini adalah beberapa contoh penggolongan arus kas dari kegiatan aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Jadi penggolongan arus kas, laporan arus kas itu dibagi menjadi 3, yaitu laporan aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Aktivitas investasi itu sendiri adalah aktivitas yang berkaitan dengan laba perusahaan. Aktivitas operasi ini meliputi laporan arus kas masuk dan arus kas keluar yang dihasilkan dari aktivitas operasi yang terkait. Aktivitas operasi ini berkaitan dengan pos-pos yang ada pada laporan laba rugi, dengan sedikit pengecualian karena pada laporan laba rugi itu tidak semuanya adalah aktivitas operasi, dan pos laporan posisi keuangan yang berkaitan dengan operasi seperti piutang, persediaan, pembayaran dibuka, utang, dan biaya yang masih harus dibayar. Yang kedua yaitu aktivitas investasi atau investing activities. Aktivitas investasi ini merupakan sarana untuk memperoleh dan melepaskan aset non-kas. Aktivitas ini meliputi aset yang diperkirakan akan menghasilkan pendapatan bagi perusahaan, seperti pembelian dan penjualan aset tetap dan investasi pada efek. Nah, yang kedua itu pemberian pinjaman dana dan penagihan pokok pinjaman yang diberikan. Yang ketiga adalah aktivitas pendanaan atau financing activities. Aktivitas pendanaan merupakan sarana mendistribusikan, menarik, dan menyediakan dana untuk mendukung aktivitas bisnis perusahaan. Aktivitas ini meliputi peminjaman dan pelunasan dana dengan obligasi dan bentuk pinjaman lainnya.
Terus pendistribusian dan penarikan dana oleh pemilik modal dan imbal hasil atau dividen atas investasi. Yang selanjutnya adalah penyusunan laporan arus kas. Ada dua metode dalam menyusun laporan arus kas. Yang pertama metode langsung dan metode yang kedua adalah metode tidak langsung. Dalam metode langsung, yang pertama adalah metode langsung. Dalam metode langsung dilaporkan golongan penerimaan kas bruto dari aktivitas operasi dan pengeluaran kas bruto untuk kegiatan operasi. Perbedaan antara penerimaan kas dan pengeluaran kas dari kegiatan operasi akan dilaporkan sebagai arus kas bersih dari aktivitas operasi. Dengan kata lain, metode langsung ini adalah mengurangkan penerimaan kas dengan pengeluaran kas operasi. Metode langsung menghasilkan penyediaan laporan penerimaan dan pengeluaran kas secara ringkas. Keunggulan dari metode ini adalah metode ini memperlihatkan laporan penerimaan dan pengeluaran kas lebih konsisten dengan tujuan suatu laporan arus kas. Dan keunggulan yang lain seperti laporan metode langsung ini lebih mudah dimengerti dan memberikan informasi yang lebih banyak dalam mengambil keputusan. Yang kedua adalah metode tidak langsung. Dalam metode tidak langsung, laba neto disesuaikan dengan pos pendapatan atau beban non-kas dengan akrual untuk menghasilkan arus kas operasi. Keunggulan metode ini adalah bahwa hal ini memusatkan pada selisih antara laba bersih dan aliran kas bersih dari aktivitas operasi. Arus kas bersih dan dari aktivitas operasi ditentukan dengan menyesuaikan laba atau rugi bersih dari pengaruh perubahan persediaan dan piutang usaha serta hutang usaha selama periode berjalan. Yang selanjutnya adalah persiapan laporan arus kas. Laporan arus kas ini merupakan perpaduan antara laporan laba rugi dengan laporan posisi keuangan. Laba neto terlebih dahulu disesuaikan dengan pos pendapatan dan beban non-kas untuk menghasilkan laba kas yang kemudian lebih disesuaikan dengan kas yang dihasilkan dan digunakan untuk transaksi laporan posisi keuangan untuk menghasilkan arus kas dari operasi maupun aktivitas investasi dan pendanaan. Bisa dilihat dari contoh. Untuk menghitung arus kas neto dari aktivitas operasi adalah laba neto dikurangi beban penyusutan dan amortisasi ditambah atau dikurangi dengan keuntungan atau kerugian dari penjualan aset dan ditambah kas yang dihasilkan atau digunakan oleh aset lancar dan liabilitas jangka pendek, maka akan ketemu arus kas neto dari operasi. Titik awal laporan arus kas adalah laba neto yang mula-mula disesuaikan dengan beban penyusutan amortisasi non-kas. Untuk lebih memahami penambahan kembali ini, perhatikan bahwa arus kas keluar terjadi ketika pembelian aset berwujud dan aset tak berwujud. Untuk penghitungan aktivitas operasi disesuaikan dengan mengeliminasi beban non-kas. Ya, pada laporan itu beban non-kas adalah beban penyusutan dan amortisasi. Karena sebelumnya sudah dikurangkan, maka ditambahkan lagi sehingga beban penyusutan dan beban amortisasi dianggap 0. Jadi rumusnya setelah disesuaikan adalah laba neto ditambah keuntungan atau kerugian dari penjualan aset ditambah dengan kas yang dihasilkan oleh aset lancar dan liabilitas jangka pendek, sehingga ditemukan arus kas neto yang benar-benar dari aktivitas operasi. Contoh sederhana, contoh lainnya adalah dari penjualan kredit. Jika terjadi penjualan kredit sebesar $100, jurnal pada saat transaksi yaitu adalah piutang usaha debit sebesar 100 dan penjualan kredit sebesar $100. Untuk laporan arus kas pada saat penjualan yaitu laba neto sebesar
100 dikurangi dengan perubahan piutang usaha sebesar 100, karena pada saat penjualan itu tidak ada kegiatan arus kas. Selanjutnya, pada saat piutang sudah tertagih, maka perusahaan akan mendapatkan kas, sehingga perubahan piutang usaha sebesar 100 dan arus kas menjadi 100. Selanjutnya, topik khusus yang menyajikan beberapa situasi khusus yang umumnya terjadi sehubungan dengan pembahasan laporan arus kas dan waran. Yang pertama yaitu investasi metode ekuitas. Dalam akuntansi metode ekuitas, investor akan mencatat persentase kepemilikan saham perusahaan invest sebagai laba dan mencatat dividen yang diterima sebagai pengurangan saldo investasi. Bagian dari laba yang tidak didistribusikan merupakan laba non-kas dan harus dihilangkan dari laporan arus kas, sehingga hanya akan menyisakan bagian dari laba yang telah diterima sebagai kas. Hal ini akan diperoleh dengan cara mengurangkan laba neto dari persentase kepemilikan saham perusahaan invest setelah dikurangi dividen yang diterima. Misalkan Gold Crop mempunyai 40% saham di Netcom Inc. Netcom Inc. melaporkan laba neto sebesar $100.000 dan dibagikan sebagai dividen sebesar $60.000. Gold akan mencatat sebesar $40.000 dari $100.000 dikali 40% sebagai laba ekuitas atas investasi dalam laba neto dan mengurangi saldo investasi sebesar $24.000. Laba investasi yang tidak diterima sebagai kas dilaporkan sebesar $16.000 dan harus dikurangi dari laba neto dalam perhitungan kas neto yang diterima dari operasi. Kedua, akuisisi perusahaan dengan saham. Ketika perusahaan membeli perusahaan lain dengan saham, aset, dan liabilitas konsolidasian yang meningkat secara bersamaan dengan akun ekuitas, tetapi hanya perubahan dalam akun laporan posisi keuangan yang dihasilkan dari transaksi kas yang akan dilaporkan pada laporan arus kas akan mengakibatkan penyesuaian pada laporan posisi keuangan yang dilaporkan. Untuk menghitung arus kas operasi ini tidak sama dengan perubahan pada akun laporan posisi keuangan itu sendiri. Namun sebaliknya, perubahan non-kas dalam akun laporan posisi keuangan akan dilaporkan dalam catatan atas laporan arus kas sebagai aktivitas investasi dan pendanaan non-kas. Ketiga, biaya imbalan pasca kerja. Pensiun dan program imbalan pasca kerja lainnya mengakui beban atas biaya jasa dan bunga setelah dikurangi imbal hasil yang diharapkan dari aset program. Kontribusi atau iuran kas kepada program ini dicatat sebagai pengurang kas dan terdapat peningkatan saldo investasi. Selisih antara beban imbalan neto dengan kontribusi kas kepada program yang didanai atau imbalan kas yang dibayarkan langsung dari dana perusahaan harus ditambahkan ke laba neto dalam perhitungan arus kas neto dari aktivitas operasi. Keempat, sekuritisasi piutang usaha. Banyak perusahaan yang memanfaatkan sekuritisasi piutang usaha melalui entitas bertujuan khusus sebagai salah satu metode untuk meningkatkan arus kas. Sekuritisasi melibatkan pengalihan piutang kepada entitas bertujuan khusus yang membeli piutang tersebut dengan dana hasil dari penjualan obligasi di pasar modal. Perusahaan menghitung pengurangan piutang sebagai kenaikan arus kas dari operasi karena berkaitan dengan aset lancar. Analis ini perlu mewaspadai mengenai sumber pengurangan piutang dan mempertanyakan apakah pengurangan ini benar-benar digunakan sebagai peningkatan kinerja operasi perusahaan. Selanjutnya ada metode langsung, yaitu metode yang melaporkan penerimaan kas bruto dan pengeluaran kas bruto terkait dengan operasi yang pada dasarnya menyesuaikan setiap pos pada laporan laba rugi dari basis aktual ke basis kas. Metode langsung ini melaporkan jumlah total arus kas masuk dan keluar perusahaan dari aktivitas operasi. Metode ini menawarkan kepada analis suatu format yang lebih baik untuk menilai jumlah arus kas masuk dan arus kas keluar, di mana manajemen memiliki kebebasan untuk mengambil keputusan. Resiko bagi pemberi pinjaman ini lebih besar ketika terjadi fluktuasi arus kas dari operasi dibandingkan dengan fluktuasi pada laba neto. Mengenai informasi setiap pos penerimaan dan pengeluaran kas dari operasi merupakan informasi yang penting untuk menilai fluktuasi dan risiko tersebut.
Selanjutnya yaitu implikasi analisis arus kas. Yang pertama, keterbatasan dalam pelaporan arus kas. Nah, ada beberapa keterbatasan dari pelaporan arus kas saat ini. Yang pertama, dalam praktiknya tidak mensyaratkan pengungkapan tersendiri dari arus kas yang terkait dengan pos luar biasa atau operasi yang dihentikan. Yang kedua, bunga atau dividen yang diterima dan bunga yang dibayarkan diklasifikasikan sebagai arus kas operasi. Nah, banyak pengguna laporan ini menganggap bunga yang dibayarkan sebagai arus kas keluar dan aktivitas pendanaan, serta bunga dan dividen yang diterima sebagai arus kas masuk dari aktivitas investasi. Yang ketiga, pajak penghasilan diklasifikasikan sebagai arus kas operasi. Nah, klasifikasi ini dapat mendistorsi analis dari masing-masing ketiga aktivitas jika manfaat atau biaya pajak yang signifikan diatribusikan pada setiap aktivitas tersebut dengan tidak proporsional. Yang terakhir, penghapusan keuntungan atau kerugian atas penjualan aset tetap sebelum pajak atau investasi dari aktivitas operasi mendistorsi analisis terhadap aktivitas operasi maupun aktivitas investasi. Hal ini dikarenakan pajak yang terkait tidak dihapus, melainkan menyisakan total beban pajak dalam aktivitas operasi. Selanjutnya yaitu menginterpretasikan arus kas dan laba neto. Pada gambar ditampilkan kedua laporan operasi secara berdampingan, di mana laporan laba rugi berfungsi untuk mengukur profitabilitas perusahaan dalam suatu periode dan mencatat pendapatan pada saat diperoleh dan beban pada saat terjadi. Tetapi laporan laba rugi ini tidak menunjukkan waktu arus kas masuk dan arus kas keluar maupun dampak operasi terhadap likuiditas dan solvabilitas, karena informasi ini tersedia dalam laporan arus kas yang menyajikan aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan secara terpisah. Akuntansi akrual menentukan laba neto tergantung pada estimasi penangguhan, alokasi, dan valuasi. Nah, beberapa pengguna sering mengaitkan arus kas dari operasi dengan laba neto dengan mempertimbangkan laba dengan kualitas yang tinggi ketika rasio arus kas dari operasi dibagi laba neto lebih besar. Dari kesimpulan ini dapat ketahui bahwa kriteria pengakuan pendapatan atau beban akrual menghasilkan laba neto yang lebih tinggi, tetapi arus kas yang lebih rendah. Nah, arus kas dari operasi dapat digunakan sebagai penguji yang efektif terhadap laba neto, tapi tidak sebagai pengganti untuk laba neto. Arus kas dari operasi meliputi elemen keuangan dan berguna untuk mengevaluasi dan memproyeksikan likuiditas jangka pendek dan solvabilitas jangka panjang. Selanjutnya, analisis arus kas. Karena kondisi setiap perusahaan sangat bervariasi, maka cukup sulit untuk memformulasikan analisis arus kas yang standar. Tetapi terdapat beberapa kesamaan. Yang pertama, analisis harus menetapkan sumber kas masa lalu dan penggunaannya. Suatu analisis common size dari laporan arus kas dapat membantu dalam penilaian ini. Dalam mengestimasi tren, analisis berguna untuk menjumlahkan seluruh sumber utama kas dan penggunaan kas selama beberapa tahun karena periode laporan tahunan atau kuartalannya umumnya terlalu pendek untuk menghasilkan kesimpulan yang berguna. Nah, dalam mengevaluasi sumber dan penggunaan kas, analisis ini harus berfokus pada beberapa persoalan. Yang pertama, apakah penggantian aset dibiayai dari dana internal atau eksternal? Apa sumber pendanaan untuk suatu ekspansi dan akuisisi bisnis? Apakah perusahaan ini tergantung pada pendanaan eksternal? Apa permintaan dan kesempatan investasi yang dimiliki perusahaan? Apa persyaratan dan jenis-jenis pendanaan? Dan terakhir, apa kebijakan manajerial terhadap arus kas? Selanjutnya adalah kesimpulan analisis arus kas. Analisis laporan keuangan secara menyeluruh dapat menguatkan atau menyanggah kesimpulan dari analisis laporan arus kas. Analisis laporan arus kas memungkinkan kita untuk menilai kualitas keputusan manajemen dan dampaknya terhadap hasil-hasil operasi dan posisi keuangan perusahaan. Jika analisis mencakup jangka waktu yang lebih panjang, analisis tersebut dapat menghasilkan berbagai masukan menjadi kesuksesan manajemen dalam merespon terhadap perubahan kondisi bisnis dan kemampuan manajemen untuk meraih kesempatan dan menghadapi kesulitan. Kesimpulan analisis arus kas meliputi manajemen menggunakan sumber dayanya dan dari mana kas tambahan itu diperoleh. Kesimpulan juga berkaitan dengan penggunaan laba dan analisis juga memungkinkan kita
untuk menyimpulkan ukuran, komposisi, pola, dan stabilitas arus kas operasi. Seperti yang dijelaskan sebelumnya pada siklus operasi, penggunaan kas secara produktif berdampak pada proses penjualan dan dikonversi menjadi piutang atau kas. Operasi yang menguntungkan akan menghasilkan pemulihan kas melebihi jumlah yang diinvestasikan dan sebagai akibatnya kenaikan arus kas akan masuk. Kemudian, terdapat pengukuran arus kas alternatif. Pengguna laporan keuangan seringkali menghitung laba neto ditambah penyusutan dan amortisasi sebagai ukuran kasar atau arus kas operasi. Salah satu varian dari pengukuran ini adalah EBITDA. Pengukuran ini memiliki beberapa permasalahan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penambahan kembali penyusutan terkadang diartikan bahwa beban tersebut tidak sah. Yang kedua, beberapa mengartikan penambahan kembali penyusutan untuk mengindikasikan bahwa kas telah disediakan untuk penggantian aset jangka panjang. Hal ini tidaklah benar karena penambahan kembali beban penyusutan itu tidak menghasilkan kas. Yang ketiga adalah laba neto ditambah penyusutan mengabaikan perubahan pada akun-akun modal kerja yang terdiri dari sisa arus kas neto dari aktivitas operasi. Selanjutnya adalah arus kas bebas. Meskipun tidak ada kesepakatan mengenai definisi pasti arus kas bebas ini, tetapi terdapat salah satu pengukuran arus kas bebas yang lebih berguna, yaitu arus kas operasi dikurangi pengeluaran modal neto yang dibutuhkan untuk mempertahankan kapasitas produktif dan dikurangi dividen saham preferen dan saham biasa. Definisi lain yang banyak digunakan dan memiliki konsep yang sama adalah NOPAT dikurangi perubahan NOA. Definisi ini menyatakan arus kas bebas perusahaan sebagai laba operasi neto setelah pajak dikurangi kenaikan pada aset operasi neto. Kenaikan NOA termasuk perubahan modal kerja untuk arus kas neto dari operasi dan kenaikan aset jangka panjang. Arus kas bebas positif ini mencerminkan jumlah yang tersedia untuk aktivitas bisnis setelah penyisihan untuk kebutuhan pendanaan dan investasi untuk mempertahankan kapasitas produktif pada tingkat saat ini. Selanjutnya, arus kas sebagai validator. Laporan arus kas berguna untuk memprediksi hasil operasi berdasarkan kapasitas produktif yang dimiliki dan direncanakan. Laporan arus kas juga digunakan untuk menilai kapasitas ekspansi perusahaan di masa depan, kebutuhan modalnya, dan sumber arus kas masuknya. Laporan arus kas melaporkan arus kas masuk dan arus kas keluar perusahaan dan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban masa kini. Laporan arus kas juga memberikan petunjuk penting mengenai sumber kas untuk ekspansi pembiayaan, kebijakan dividen di masa depan, kemampuan untuk memenuhi persyaratan utang, fleksibilitas keuangan untuk menghadapi kebutuhan dan kesempatan yang tidak diantisipasi, dan kualitas laba. Laporan arus kas berguna untuk mengidentifikasi hasil atau ekspektasi operasi yang salah. Laporan arus kas merupakan sumber tindakan dan tujuan perusahaan yang andal dan dapat dipercaya dibandingkan dengan prediksi dari manajemen. Selanjutnya terdapat rasio kecukupan arus kas dan rasio reinvestasi kas. Rasio kecukupan arus kas adalah ukuran kemampuan perusahaan untuk menghasilkan kas dari operasi yang cukup untuk menutupi pengeluaran modal, investasi pada persediaan, dan dividen tunai. Rasio kecukupan arus kas dihitung sebagai berikut. Jumlah kas dari operasi selama 3 tahun. Jika ingin menghitung rasio kecukupan arus kas dalam 3 tahun, dibagi jumlah pengeluaran modal, penambahan persediaan, dan dividen tunai selama 3 tahun. Interpretasi terhadap rasio kecukupan arus kas ini sangat penting. Rasio sebesar 1 menunjukkan bahwa perusahaan tercukupi akan kebutuhan uang tunai tanpa membutuhkan pendanaan eksternal. Rasio kecukupan arus kas juga mencerminkan dampak inflasioner untuk kebutuhan dana perusahaan. Kemudian rasio reinvestasi kas.
Ini merupakan ukuran atas persentase investasi dalam aset yang mencerminkan kas operasi yang ditahan dan diinvestasikan kembali ke perusahaan untuk mengganti aset dan pertumbuhan operasi. Rasio ini dihitung sebagai berikut: arus kas operasi dikurangi dividen dibagi dengan aset tetap bruto ditambah investasi ditambah aset lain ditambah modal kerja. Pada rasio reinvestasi kas ini sebesar 7-11% bisa dianggap memuaskan. Berikut ini contoh rasio kecukupan arus kas. Berdasarkan tabel yang tertera ini menggunakan data dari PT Indosat Tbk selama 3 periode. Jumlah arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi pada 3 periode berjumlah Rp22.874.934. Pembayaran untuk perolehan aset tetap sebesar Rp12.875.028. Pembayaran untuk perolehan aset tak berwujud sebesar Rp142.888. Pembayaran untuk perolehan kepemilikan pada entitas asosiasi sebesar Rp211.718. Penambahan persediaan lainnya berjumlah Rp214.981. Pembayaran dividen dari aktivitas pendanaan sebesar Rp1.115.865. Berdasarkan hasil perhitungan rasio di atas, memperoleh nilai sebesar 1,57, yang artinya PT Indosat ini mampu memenuhi pertumbuhan operasi selama 3 periode dengan menggunakan kas yang dihasilkan dari arus kas operasi. Selanjutnya adalah contoh rasio reinvestasi kas. Masih dengan menggunakan data dari PT Indosat selama 3 periode, jumlah arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi sebesar Rp24.744.394. Pembayaran dividen dari aktivitas operasi sebesar Rp1.115.865. Aset tetap sebesar Rp111.869.455. Goodwill sebesar Rp3.973.022. Aset tak berwujud selain goodwill sebesar Rp635.041. Aset keuangan tidak lancar tersedia untuk dijual sebesar Rp364.322. Aset keuangan tidak lancar lainnya sebesar Rp385.041. Biaya dibayar di muka tidak lancar sebesar Rp5.234.965. Aset pajak tangguhan sebesar Rp1.833.594. Aset imbalan pasca kerja sebesar Rp51.655. Aset lancar non keuangan lainnya sebesar Rp225.633. Jumlah aset lancar sebesar Rp16.571.691. Jumlah liabilitas jangka pendek sebesar Rp56.327.414. Berdasarkan hasil perhitungan rasio reinvestasi kas tersebut, PT Indosat ini memperoleh nilai sebesar 25,65%. Nilai ini bisa dikatakan sangat memuaskan karena PT Indosat mampu memproyeksikan sebesar 25,65% kas operasi untuk diinvestasikan kembali terhadap aset dan pertumbuhan operasi. Sekian presentasi dari kelompok kami.